Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Gong Qiansu melihat ada benda gelap yang misterius di salah satu toko di kota Qinyang. Gong Qiansu memberitahukan Lin bahwa itu adalah materi untuk menempa Lingbao dan bahan itu sangat langka. Dia akan mengajari Lin cara memakainya jika Lin membeli benda gelap tersebut. Lin berpikir kemungkinan Lingbao yang disebutkan oleh Gong Qiansu merupakan salah satu senjata yang kuat. Kemudian dia langsung saja menanyakan kepada penjual tentang informasi benda gelap yang aneh tersebut. Penjual menjelaskan bahwa benda gelap itu disebut besi hitam misterius sebagai materi penempaan. Benda itu memang aneh, tapi juga memiliki banyak kegunaan. Lin langsung saja menanyakan berapa harga besi hitam misterius tersebut. Penjual itu mengatakan jika harganya tidak mahal, hanya seharga 1000 pil spirit. Mendengar hal itu, Su'er langsung saja menyela pembicaraan mereka. Bagi Su'er 1000 pil spirit sangatlah mahal. Lin berpikir besi hitam misterius adalah barang berharga. Dia mengira pantas jika besi hitam tersebut harganya segitu karena memang barang penting. Lin menawarkan 500 pil spirit untuk harga besi hitam, karena menurutnya 1000 memang cukup mahal. Penjual itu menilai harga yang ditawarkan oleh Lin terlalu rendah. Dia kembali menawarkan 800 pil spirit untuk besi hitam misterius tersebut. Lin pun menolaknya dan berpura-pura pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, penjual itu memanggilnya kembali. Dia setuju untuk menjual besi hitam tersebut seharga 500 pil spirit. Lin benar-benar paham akan teknik tawar-menawar ala emak-emak di pasar. Setelah membayarnya, Lin dan Su'er kembali ke tempat tetua yang sedang mengantri tadi. Lin menjadi bertanya-tanya kenapa muka tetuanya tiba-tiba muram. Muka tetua tiba-tiba muram karena rasio batu spirit ke pil spirit menurun lagi. Menurun dari 5 ke 2. 10.000 batu spirit hanya bisa ditukarkan dengan 4.000 pil spirit. Lin meminta tetua agar jangan memikirkan terlalu tinggi. 4.000 pil spirit itu masih mending bagi Lin. Lalu dia mengajak tetua untuk pulang ke rumah. Jika Lin memberitahu tetua kalau dirinya memiliki ribuan eliksir atau pil spirit di dalam dirinya sekarang, maka tetua mungkin akan sangat kaget bahkan pingsan. Mereka mengendarai kuda dengan pelan untuk sampai ke kediaman keluarga Lin. Dalam perjalanan, tiba-tiba Lin merasakan ada yang tidak beres di suatu lembah. Dia meminta agar tetua dan Su'er berhati-hati. Benar saja, tidak berapa lama, seketika sebuah anak panah melaju dengan cepat mengarah ke Lin. Untungnya Lin masih bisa menghindari anak panah tersebut. Setelah itu, terdapat hujan panah yang akan menghampiri mereka. Tetua dapat mengatasi panah-panah yang mengarah kepada dia dengan kekuatannya. Namun dia sedikit ceroboh, karena salah satu panah yang mengarah kepadanya berhasil mengenai kuda yang dikendarainya. Untung saja tetua bisa melompat dengan waktu yang tepat dari atas kuda. Sementara Lin juga berhasil menahan panah-panah tersebut dengan kekuatannya, serta dia meminta Su'er untuk jangan bergerak dan berlindung di belakangnya. Panah yang kena di kuda yang ditumpangi tetua telah tumbang. Lin tahu kalau panahnya beracun. Dia mengira orang-orang yang menyerang mereka benar-benar ingin mereka mati. Salah satu dari musuh yang menyergap mereka mengenali tetua Lin Song. Orang itu tidak percaya akan menunggu Lin Song di sebuah lembah. Orang yang menyergap mereka berasal dari keluarga Wang dan keluarga Zhao. Wang Chang tidak menyangka kekuatannya Lin Song lumayan kuat dan tidak buruk karena banyak anak panah yang melesat tapi hanya kudanya yang kena. Lalu Zhao Tian mengatakan bahwa tujuan mereka akan berakhir di sana karena dia takkan membiarkan keluarga Lin kembali hidup-hidup. Lin Song tahu kalau salah satu dari mereka berdua pendekar eksper bintang 4. Dia tidak bisa melawannya sendiri, tapi dia juga tak bisa membahayakan Lin. Dia akan menahan mereka sekuat tenaga dan meminta Lin pergi terlebih dahulu dengan membawa Su'er. Lin berpikir, meskipun tetua Lin Song sering cekcok dengan ayahnya, namun tetua Lin Song masih melindungi keluarga Lin sampai sekarang. Mendengar perkataan Lin,
Wang Chang menganggap kalau Lin Yan adalah anak yang sombong. Tanpa basa-basi lagi, Wang Chang langsung saja mengarah ke Lin Yan untuk menyerangnya. Wang Chang berniat untuk memotong lidah Lin Yan. Untuk mengatasi Wang Chang, Lin Yan mengeluarkan teknik Tian Shan Sil atau sebelumnya disebut teknik segel gunung langit. Wang Chang berpikir bahwa level kultur Lin Yan telah berkembang pesat. Dalam beberapa hari, Lin Yan dipromosikan dari pendekar expert bintang 1 menjadi expert bintang 2. Dia mengira pantas saja kepala keluarga Wang ingin segera memusnahkan Lin Yan. Kemudian Wang Chang mengeluarkan tekniknya untuk menahan serangan dari Lin Yan. Efek dari serangan mereka berdua dapat dirasakan oleh semua orang di sekitar itu. Teknik Tian Shan Sil milik Lin Yan berhasil dihancurkan oleh Wang Chang dengan mudah. Lin Yan pun menjadi sedikit terkejut ketika Wang Chang berhasil menahan tekniknya. Lagi pula dia juga mengira bahwa hal seperti itu akan terjadi. Wang Chang menganggap jika Lin Yan benar-benar seorang anak yang kurang ajar. Dengan kemampuannya yang standar, dia berani berkata kasar kepadanya. Wang Chang tak tahu akan membiarkan Lin Yan hidup atau tidak kali ini. Namun Lin Yan menganggap kalau Wang Chang terlalu cepat yakin akan memenangkan pertandingan. Lalu Lin Yan mengeluarkan teknik Qian Slash milik keluarga Lin untuk menyerang Wang Chang. Walaupun begitu, Wang Chang masih menganggap jika pendekar expert bintang 2 hanyalah pendekar rendahan. Dia meminta Lin Yan untuk melihat serangannya. Wang Chang mengeluarkan teknik Damovis untuk membalas serangan dari Lin Yan. Teknik Qian Slash berhasil dipatahkan oleh teknik Damovis dengan cukup mudah. Kali ini Wang Chang bertekad untuk benar-benar membunuh mereka bertiga. Lalu keroconya keluarga Zhao bergerak dengan semangat untuk menghabisi Su Er terlebih dahulu. Melihat hal itu, membuat Su Er sedikit menjadi panik. Pergerakan mereka membuat Lin Yan benar-benar marah. Lalu dia menggunakan kekuatan spiritnya. Semua orang di sana menjadi bingung akan apa yang terjadi. Mereka merasa ada tekanan yang sangat berat di pundaknya. Melihat hal itu, Wang Chang benar-benar tidak menyangka jika kekuatan spirit Lin Yan juga sudah berkembang dengan cepat. Jika tidak ingin menjadi masalah di kemudian hari, Wang Chang semakin yakin harus memusnahkan Lin Yan di sana. Lalu Lin Yan mengarahkan kekuatan spiritnya kepada Wang Chang agar dia mati dengan cepat. Setelah itu, Lin Yan menggunakan teknik Star Moon Wave atau teknik gelombang bulan bintang. Wang Chang dapat merasakan bahaya dari teknik Lin Yan yang satu itu. Teknik Star Moon Wave-nya melesat dengan tepat ke arah lawannya hingga membuat lawannya tidak berkutik sama sekali. Anak buah Wang Chang menjadi sangat terkejut ketika bosnya terkena serangan. Wang Chang menjadi terhempas cukup kuat ke tanah akibat serangan dari Lin Yan. Tetua Lin Song yang menyaksikan pertarungan itu menganggap kalau kekuatan Lin Yan benar-benar mengerikan. Dengan anggun, Lin Yan menstabilkan pernafasannya serta menghampiri mayat lawannya. Seperti biasa, setelah mengalahkan lawannya, Lin Yan menyerap Divine Soul milik mereka. Zhao Tian menjadi ketar-ketir. Bela dirinya tidak berbeda jauh dengan Wang Chang. Jika Wang Chang saja bisa terbunuh apalagi dirinya. Dia tidak menyangka bagaimana seorang pendekar expert bintang 2 bisa mengalahkan Wang Chang. Selanjutnya Lin Yan juga berniat untuk mengakhiri tetua Zhao Tian. Dengan segera, Zhao Tian pun lari dari sana. Tapi Lin Yan segera mengejarnya. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ketika Lin Yan telah pergi mengejar Zhao Tian, kroco-kroco dari dua keluarga yang menyergap mereka akhirnya bisa bergerak setelah lepas dari tekanan kekuatan spirit. Namun tetua Lin Song tidak akan membiarkan mereka kabur dengan sesuka hati. Tetua Lin Song memusnahkan kroco-kroco itu dengan mudah. Setelah kejadian itu, tetua Lin Song meminta agar Su Er jangan takut. Tapi Su Er merasakan bahwa dirinya baik-baik saja sampai saat itu. Ketika telah selesai memusnahkan semua lawan mereka, Lin Yan mengajak tetua Lin Song dan adiknya untuk pulang ke rumah. Su Er sangat bahagia ketika mengetahui kalau kakaknya baik-baik saja. Sesampainya di kediaman keluarga Lin, Lin Peng tidak menduga kalau anaknya serta tetua Lin Song dihadang oleh keluarga Wang dan keluarga Zhao di perjalanan saat kembali pulang. Lin Peng menganggap kalau keluarga Wang dan keluarga Zhao tidak berani bertarung dengannya di kota Jiangchuan.
tetapi malah menghadang anaknya di saat di perjalanan. Su-er menenangkan ayahnya yang lagi marah. Soalnya tetua Lin Song dan Lin Yan juga sudah membunuh orang-orang yang menyergap mereka. Lin Song menganggap kalau tuan muda Lin Yan sudah tumbuh dengan cepat. Bahkan Wang Chang dan Zhao Tian habis di tangannya. Perkembangan Lin Yan membuat ayahnya sedikit iri. Karena Lin Yan yang hanya pendekar eksper bintang 2 berhasil mengalahkan 2 pendekar eksper bintang 4. Lin Yan menjadi malu dipuji seperti itu oleh ayahnya. Walaupun begitu, Lin Yan tetap menganggap kalau ayahnya yang terbaik di hatinya. Lin Peng sangat bangga dengan anaknya. Dia tahu kalau dia bisa mengandalkan Lin Yan untuk keluarga Lin. Kemudian Lin Song memberikan hasil penukaran pil spirit. Dia menjelaskan bahwa 10.000 batu spirit yang mereka bawa hanya bisa ditukarkan menjadi 4.000 pil spirit. Lin Peng berpikir dengan sangat keras untuk menemukan solusi rasio penukaran yang turun. Dia menganggap jika keluarga Lin mempunyai pendekar hebat, maka mereka bisa menyaring sendiri batu spirit menjadi pil spirit. Lin Peng meminta Lin Song agar beristirahat sesukanya. Lagi pula Lin Peng masih mempunyai 1000 eliksir. Lin Song pun pergi dan pamit undur diri dari sana. Lin Peng tampak sangat pusing dalam mengatasi krisis penukaran tersebut. Melihat ayahnya yang pusing, Lin Yan mengatakan bahwa dia mempunyai puluhan ribu pil spirit di kantongnya. Lin Yan menawarkan agar ayahnya bisa memakai pil spirit tersebut untuk mencapai pendekar eksper bintang 6 secepatnya. Ayahnya dan Su-er sangat terkejut mengetahui Lin Yan mempunyai puluhan ribu pil spirit. Lin Yan beralasan bahwa dia hanya beruntung mendapat ramuan kemarin. Jadi saat di kota Qinyang dia menukarkannya. Dengan adanya pil spirit itu, Lin Peng yakin bisa mencapai pendekar eksper bintang 6 dalam 2 bulan. Menurut Lin Yan, hal itu bagus untuk keluarga Lin ke depannya. Setelah berbicara cukup lama dengan ayahnya, kemudian Lin Yan masuk ke kamarnya. Setibanya di sana, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap besi hitam misterius yang dibelinya kemarin. Lalu Gong Qiansu meminta Lin Yan untuk membawa besi hitam itu kepadanya karena dia akan menempanya. Lin Yan menyerahkan besi hitam kepada Gong Qiansu dan bertanya apa yang akan dibuatnya dengan besi hitam tersebut. Gong Qiansu bisa menempa besi hitam itu menjadi sesuatu yang relatif berlevel rendah. Setelahnya, maka banyak pusaka terlahir dari surga dan bumi. Tak ada seorang pun yang mencari cara menempa besi hitam tersebut. Saat Lin Yan menjadi lebih kuat nanti, secara alami dia akan bisa menampung lebih banyak pusaka setelah melihat dunia luar yang sangat luas. Lin Yan sangat senang mendengar hal itu. Dia tidak sabar ingin melihat cara Gong Qiansu menempa besi hitam. Saat Gong Qiansu mulai menempanya, dia meminta Lin Yan agar jangan mengganggunya. Dalam sekejap, Gong Qiansu menghilang dari hadapan Lin Yan. Lin Yan menjadi cukup kecewa karena tidak bisa melihat cara Gong Qiansu menempa besi hitam tersebut. Setelah 1 jam lamanya Lin Yan menunggu sampai terkantuk-kantuk. Akhirnya Gong Qiansu muncul sambil mengatakan kalau dia sudah selesai. Dia memberikan hasil tempaannya sebagai pusaka terbaru untuk Lin Yan. Pusaka itu kelihatannya seperti pisau atau belati. Lalu Lin Yan dengan tergesa bangkit dari tempat duduknya dan mencoba menyentuh pusakanya. Lin Yan dapat merasakan kalau bagian runcing pada pusaka itu membuat kulitnya sakit sebelum dia menyentuhnya. Saat Lin Yan memegang belati tersebut, dia merasakan aura yang sangat dingin. Dia menjadi sangat takjub ketika merasakan aura pusakanya yang sangat luar biasa. Menurut Lin Yan, belati itu sungguh tajam. Jika mengenai seseorang, maka akan bisa dengan mudah menghancurkan tulangnya menjadi serpihan. Tetapi Gong Qiansu berpendapat bahwa belati itu bisa dianggap sebagai pusaka terendah. Jika Lin Yan setuju, maka dia harus memakai kekuatan spiritnya untuk latihan manipulasi dan hal itu akan berguna untuknya di kemudian hari. Lin Yan sangat senang. Dia akan mencoba menjadikan belati itu sebagai gerakan pamungkasnya. Sementara itu, Ketua Zhao dan Ketua Wang sedang minum bersama yang kemungkinan bertempat di kediaman keluarga Wang. Mereka membicarakan bahwa Lin Yan seharusnya tidak bisa kabur dari sergapan yang mereka rencanakan.
Tetapi ketua Zhao menanyakan bagaimana dengan Master Pavilion Zhao yang berada di pihak keluarga Lin. Ketua Wang menganggap kalau Master Zhao pasti akan menolong keluarga Lin, dan hal itu pasti karena perkembangan pesat Linian. Jika Linian mati, maka ketua Wang menilai Master Zhao tidak akan mempunyai alasan lagi untuk melindungi keluarga Lin. Selanjutnya mereka berencana membuat Master Zhao untuk tidak ikut campur. Maka dengan begitu mereka tak perlu takut lagi kepadanya. Walaupun Master Zhao mempunyai aliansi dagang Yunjin sebagai penopangnya, tapi tetap saja anak perempuan ketua Wang masih pelajar di Akademi Qian. Setaunya, Akademi Qian lebih kuat daripada aliansi dagang Yunjin. Ketua Zhao memuji ketua Wang karena sebelumnya ketua Wang bilang kalau Akademi Qian merupakan salah satu dari 7 pasukan dinasti Dafeng. Dan satuan dagang Yunjin tidak ada apa-apanya dari pasukan dinasti Dafeng. Mereka berdua melakukan tos gelas dengan bahagia saat menunggu berita kekalahan Linian. Tidak berapa lama, seorang pria tua masuk ke dalam ruangan. Dia menyampaikan berita bahwa para tetua mereka semua terbunuh. Tetua dan Zhao Tian semuanya terbunuh dalam melaksanakan misi. Dengan sangat marah, ketua Wang menghancurkan gelas yang ada di tangannya dan menanyakan siapa pelaku yang menyebabkan itu semua. Pria tua itu menjelaskan bahwa dari energi spirit yang terpancar di lokasi mereka menganggap kalau pelakunya adalah Lin Song dan Lin Yan. Ketua Wang merasa sangat kesal dengan keluarga Lin, karena lagi-lagi keluarga Lin yang menang. Dia berjanji suatu hari akan menghancurkan keluarga Lin. Ketua Zhao menyarankan agar mereka mengambil tindakan selagi sempat, mengingat akhir-akhir ini Linian berkembang dengan cepat. Ketua Wang mengusulkan bahwa untuk mempercepat penambangan batu spirit, mereka harus mendahului Lin Peng dan Linian dan berniat untuk naik tingkat menjadi pendekar ekspert bintang 6. Ketua Zhao pun mengerti akan hal itu dan akan mengaturnya. Kemudian pria tua bertanya, apakah mereka harus memberitahu noda-moda Wang mengenai kejadian yang menimpa keluarga Wang? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.